Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan ada rencana baru terkait dengan usulan kontrak P3K. Di sini disampaikan ada usulan kontrak P3K seumur masa jabatan kepala daerah. Apakah honorer setujukah dengan hal tersebut? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita simak bersama. Tentunya kalau hanya sesuai dengan masa kontrak atau masa jabatan kepala daerah, ya bisa saja satu periode atau dua periode dan paling lama dua periode 10 tahun, maka jelas itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh seluruh honorer dan P3K. Sementara yang dikehendaki, honorer untuk diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS adalah pekerjaan sampai usia pensiun. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama dari mana sumber usulan ini dan apa tanggapan para honorer dan P3K. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada informasinya dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. GPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Disampaikan bahwa honorer kategori 2 dibikin heboh dengan munculnya ide masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau masa kontrak kerja P3K seumur jabatan kepala daerah. Isu ini bermula dari usulan Bupati Goa Adnan Puricta Ihsan soal skema perekrutan P3K. Ingat Bapak Ibu ya, isu ini bermula dari usulan Bupati Goa Adnan Purista Ihsan soal skema perekrutan P3K. Dia mengusulkan kepada pemerintah pusat memberikan kuota P3K untuk masing-masing kepala daerah atau kada. Kada ini bisa merekrut P3K sesuai dengan periodisasi masa kerjanya. Tentunya ini satu hal yang mungkin sulit diterima oleh seluruh honorer dan para ASN P3K. Berita terkait dengan ini Bapak Ibu, ingat ya, P3K jangan minta pindah tugas, tidak bisa dimutasi. Tentunya ini kalau Bapak Ibu honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K, tidak bisa dimutasi. Kita teruskan Bapak Ibu, kalau kadanya memerintah 5 tahun, maka P3K bekerja 5 tahun. Jika kepala daerahnya atau kadanya 2 periode, maka P3K diperpanjang kontraknya sehingga total 10 tahun. Namun pertanyaan, setelah itu para P3K kemana? Tentunya gawat ya sampai di situ. Sebaliknya, kalau kadanya hanya 5 tahun, maka ya segitu juga masa kontrak P3K. Lalu setelah itu selesai masa kontrak P3K-nya. Jadi ini bisa mengakomodasi titipan-titipan entah itu dari keponakan, anak sepupu, partai pengusung, DPRD, dan lainnya. Ini kata Bupati Goa Adnan yang dikutip dari TikTok akun ASN milik semua. Pernyataan tersebut membuat para pentolan honorer kategori 2 bersuara keras. Mereka menolak ide Bupati Goa tersebut karena dinilai tidak manusiawi. Suatu hal yang wajar kalau hal ini ditolak. Suatu hal yang wajar kalau para honor kategori 2 bersuara keras menolak hal ini.
Karena yang dikehendaki oleh honorer ketika diangkat menjadi ASN P3K adalah keselamatan kerja sampai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini disampaikan, saya tidak setuju dengan usulan Bupati Goa. Itu usulan yang menyesatkan dan sangat tidak manusiawi. Ini kata Ketua Forum Honorer Kategori 2 Provinsi Maluku Utara, Said Amir, kepada jpnn.com. Dia menegaskan honorer kategori 2 bukan barang titipan yang bisa dibuang kapan saja. Honorer kategori 2 bekerja belasan tahun dan tetap bertahan karena ada janji pemerintah yang belum diselesaikan. Sebagaimana pada tahun 2013 dan 2014, para honorer kategori 2 banyak sudah diangkat menjadi PNS dan ada sisanya dan mereka masih bertahan untuk bekerja sampai sekarang. Namun gampang saja untuk diangkat menjadi ASN P3K sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. 1 periode 5 tahun dan apabila 2 periode maka 10 tahun. Jadi suatu hal yang wajar kalau beliau mengatakan bahwa para honor kategori 2 bukan barang titipan yang bisa dibuang kapan saja. Kami ini bekerja sungguh-sungguh kok. Pemerintah saja yang tidak menepati janji. Ini kritik Said Amir. Dia menyebutkan kalau ide tersebut diberlakukan, maka akan menimbulkan gejolak di mana-mana. Sebab honorer yang sudah mengabdi lama tidak akan terima bila kontraknya hanya seumur masa jabatan kepala daerah. Selain itu, ide Bupati Goa bertentangan dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru atau sangat bertentangan dengan USN baru. Apalagi P3K itu bukan jabatan politis. Penolakan juga disampaikan oleh Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nur Baiti. Ide tersebut dinilai tidak manusiawi dan akan menimbulkan pro dan kontra. Apalagi Bupati Goa ikut merumuskan juga soal masalah honorer bersama Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas. Memang, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya, masa kontrak P3K itu 1-5 tahun dan masih diperpanjang jika kinerjanya bagus. Nah tentunya sampai setelah 5 tahun, bila dievaluasi, dinilai kinerjanya baik, maka akan diteruskan sampai seterusnya sampai usia pensiun. Kalau ada statement berakhir periodisasi bupati, maka berakhir pula kontrak P3K. Ya tidak masuk akal, karena bagaimana dengan P3K berkinerja baik, ucapnya. Dia melanjutkan, kalau seperti itu statement bupatinya justru menimbulkan kesan bahwa P3K itu titipan bupati atau kepala daerah. Sedangkan masyarakat umum tahu bagaimana P3K melalui seleksi CAT, melalui seleksi Computer Assisted Test. Sangat disayangkan, jangan sampai membentuk opini yang pada akhirnya menjadi blunder di daerahnya. Oleh karena itu, kata Bunda Nur, peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang ASN 2023 harus mengatur jelas soal kontrak P3K, yang mana masa kerjanya 1-5 tahun dan bisa diperpanjang jika kinerjanya bagus. Jadi, tidak ada kata atau aturan berdasarkan masa jabatan kepala daerahnya, pungkas Bunda Nur. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang muncul yang disampaikan oleh JPNN yang bersumber dari Bupati Goa, sehingga hal ini sangat ditentang oleh berbagai forum honorer karena dinilai hal tersebut tidak manusiawi. Dan ada kesan negatif bahwa para honorer yang diangkat menjadi ASN P3K itu semata benar bahwa itu adalah para P3K titipan atau honorer titipan alias honorer bodong. Jadi dengan demikian, satu kesimpulan yang bisa kita tempuh dari berbagai informasi ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ketua umum forum honorer, bahwa hal itu tidak bakal diterima dan ditolak keras. Satu alasan yaitu tidak sesuai atau sangat bertentangan dengan Undang-Undang ASN 2023 yang baru diresmikan 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Kemudian, hal tersebut juga
sangat tidak manusiawi sesuai dengan pernyataannya. Kemudian disampaikan bahwa para P3K itu bukan barang titipan yang bukan sepertinya barang kapan saja dibuang bisa saja. Demikian informasinya, kita yakini bahwa program pemerintah atau rencana pemerintah dalam hal membuat peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN mengatur jelas tentang nasib honorer yang diangkat menjadi ASN P3K, sehingga tidak goyang pikirannya dalam hal menunjukkan kualitas kerja pada instansi pemerintah di mana saja bekerja nantinya setelah diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.